selamat datang di Bola JP Mania. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kiranya semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ditekan dulu tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Baiklah, hari ini kita akan membahas 8 tim, di mana 8 tim ini akan bermain di tanggal 27 Februari 2022. Tim yang pertama kita itu ada Leeds United versus Tottenham Hotspur, dan di tim yang kedua kita itu ada Brentford versus Newcastle United. Sementara di tim yang ketiga kita itu ada Manchester United versus Watford, dan di tim yang keempat kita itu ada Everton versus Manchester City. Dan di tim yang kelima kita itu ada Empoli versus Juventus. Dan di tim yang keenam kita itu ada Sassuolo versus Fiorentina. Di tim yang ketujuh kita itu ada Rayo Vallecano versus Real Madrid. Dan di tim kita yang terakhir atau tim kita yang 8 itu ada Atletico Madrid versus Celta Vigo. Langsung saja kita masuk ke tim yang pertama kita, itu dari Liga Inggris Premier, di mana kita akan membahas Leeds United versus Tottenham dengan Leeds United sebagai tuan rumah dan Tottenham sebagai tamu. Kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini. Di total pertandingan head to head mereka di 8 match itu Leeds United memenangkan 3 kali dan draw 1 kali, sementara kekalahan 4 kali. Sementara pertandingan head to head Leeds United sebagai tuan rumahnya di 5 match terakhir melawan Tottenham, itu Leeds United memperoleh kemenangan 3 kali, tidak ada draw dan 2 kali kekalahan. Untuk pertandingan Leeds United di 5 match terakhir melawan 5 tim lainnya, itu Leeds United memperoleh win 1 kali, kekalahannya 3 kali dan drawnya 1 kali. Sementara untuk tim Tottenham Hotspur itu sebagai tamu di 5 match terakhir melawan tim yang lainnya, itu Tottenham memperoleh 3 kali win dan lossnya 2 kali. Jadi kesimpulan dari tim yang pertama ini, kita lihat bahwasanya dari match yang terakhir bersama tim yang lainnya itu Tottenham unggul. Jadi untuk tim yang pertama ini saya pilih di Tottenham Hotspur dengan HDP-nya setengah, dan over undernya aku ambil di over 3. Kita akan lanjut ke tim yang kedua kita, masih dari Liga Inggris Premier. Di sini kita akan bahas Brentford versus Newcastle United, di mana Brentford sebagai tuan rumah dan Newcastle United sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat dari pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah pernah bertemu di 4 match dengan Brentford mendapatkan kemenangan 1 kali, draw 1 kali dan kekalahan 2 kali. Sementara pertandingan head to head dengan Brentford sebagai tuan rumahnya itu memperoleh kemenangan 1 kali, drawnya tidak ada dan kekalahannya 1 kali. Untuk pertandingan Brentford di 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya, di sini Brentford memperoleh kemenangan 1 kali, kekalahannya 3 kali dan drawnya 1 kali. Sementara untuk tim lawan yaitu Newcastle di 5 match terakhirnya itu melawan 5 tim yang lainnya memperoleh 1 kali win, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Jadi kita bisa lihat di sini dari 5 match terakhir mereka dan juga dari pertandingan head to head yang terakhir mereka ya. Untuk di sini saya ambil dari tuan rumahnya, saya ambil tim tuan rumahnya. Saya ambil tim Brentford dengan HDP-nya itu 0. Dan over undernya aku ambil di under 2. Next di tim yang ketiga kita masih dari Liga Inggris Premier dengan Manchester United versus Watford. Di sini Manchester United sebagai tuan rumah dan Watford sebagai tamu. Seperti biasa kita lihat terlebih dahulu pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana mereka sudah sering bertemu di 15 match dengan total kemenangan dari Manchester United itu 12 kali, drawnya tidak ada dan kalahnya 3 kali. Sementara untuk pertandingan head to head dari Manchester United sebagai tuan rumahnya di 5 match terakhir melawan Watford, itu kita bisa lihat di sini Manchester United unggul menang di 5 kali pertandingan ya. Sementara untuk pertandingan terakhir dengan tim lainnya di 5 pertandingan terakhir Manchester United sebagai tuan rumahnya itu memperoleh 3 kali kemenangan dan drawnya 2 kali. Untuk tim lawan Watford,
di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya itu Watford memperoleh 1 kali kemenangan dan Lucia 2 kali, draw 2 kali. Jadi kesimpulan dari tim ini kita bisa lihat di sini di pertandingan head to head dengan Manchester United sebagai tuan rumahnya itu di 5 match terakhirnya melawan Watford, Manchester United itu unggul dengan 5 kali kemenangan. Jadi untuk tim yang ketiga ini saya pilih di Manchester United dengan HDP-nya 1,5 dan over undernya itu aku ambil di under 2,5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tim yang keempat kita, di mana masih dari Liga Inggris Premier. Kita akan bahas Everton versus Manchester City, di mana Everton sebagai tuan rumah dan Manchester City sebagai tamu. Kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sering bertemu, bahkan itu ada total 10 match. Dengan Everton kalah mendapatkan kemenangan tidak ada, itu 0, drawnya 1 kali dan kekalahannya 9 kali. Sementara kita lihat dari 5 match terakhir head to head dengan Everton sebagai tuan rumahnya melawan Manchester City, itu di sini Manchester City mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali. Jadi di 5 match terakhir itu dimenangkan oleh Manchester City. Untuk pertandingan Everton di 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya, di sini Everton memperoleh 3 kali kemenangan dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan yaitu Manchester City, di sini 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya, itu Manchester City mendapatkan kemenangan 4 kali dan drawnya 1 kali. Jadi kesimpulan dari tim kita yang keempat ini, di mana kita bisa lihat dari pertandingan head to head mereka, di total pertandingan head to head itu di 10 matchnya itu hanya drawnya 1 kali saja antara kedua tim ini, dan Everton mendapatkan kekalahan 9 kali yang artinya ke-9-9-nya itu dimenangkan oleh Manchester City. Oleh sebab itu untuk tim kita yang keempat ini saya ambil di Manchester City dengan HDP-nya 1,3/4 dan over undernya saya ambil di over 3. Next kita masuk ke pembahasan tim kita yang kelima, itu dari Liga 1 Italia, di mana kita akan bahas Empoli versus Juventus. Di sini Empoli sebagai tuan rumah dan Juventus sebagai tamu. Baiklah, kita lihat pertandingan head to head dari kedua tim ini terlebih dahulu, di mana kedua tim ini sudah sering bertemu dengan total match itu 19 kali dan total kemenangan daripada Empoli itu 2 kali, drawnya 2 kali dan juga kekalahannya 15 kali. Sementara untuk pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Empoli sebagai tuan rumahnya, kita bisa lihat di sini Empoli di 5 match terakhir itu tidak memenangkan pertandingan dan drawnya 1 kali, kekalahannya 4 kali. Jadi dalam arti kata di sini Juventus memenangkan pertandingan itu 4 kali dari sebagai tim lawan. Oke, untuk pertandingan 5 match terakhir Empoli sebagai tuan rumah melawan tim yang lainnya, itu kita bisa lihat di sini Empoli memperoleh kemenangan 1 kali dan kekalahannya 3 kali, draw 1 kali. Sementara untuk Juventus di pihak lawan di 5 match terakhirnya sebagai tamu itu melawan tim yang lainnya, kita bisa lihat Juventus memperoleh 1 kali kemenangan dan 4 kali draw. Jadi kesimpulan dari tim kita yang kelima ini bisa kita lihat dari total head to head, bahkan dari total keseluruhan head to head mereka ini antara kedua tim ini, di mana di 19 match itu Empoli hanya memenangkan 2 kali saja, sementara kekalahannya 15 kali. Dalam arti kata Juventus telah memenangkan 15 kali match melawan Empoli ini. Jadi untuk tim yang kelima ini saya ambil di Juventus dengan HDP-nya 1 dan over undernya itu aku ambil di over 2,3/4. Baiklah, kita akan lanjut ke tim yang keenam kita, di mana masih dari Liga 1 Italia. Di sini kita akan bahas Sassuolo versus Fiorentina, di mana Sassuolo sebagai tuan rumah dan Fiorentina sebagai tamu. Kita lihat dari pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana di 5 match terakhir itu Sassuolo memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan.
Sementara kita lihat 5 match terakhir dari pertandingan dengan tim yang lainnya, Sassuolo sebagai tuan rumah, itu di 5 match itu Sassuolo memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Sementara untuk tim lawannya itu dari tim Fiorentina, di sini di 5 match terakhirnya kita bisa lihat dia melawan tim yang lainnya memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali draw. Jadi untuk tim yang keenam ini kita bisa lihat dari pertandingan head to head mereka dengan Sassuolo sebagai tuan rumahnya, di mana Sassuolo itu hanya mendapatkan win 1 kali dan kekalahan 3 kali, yang arti katanya di saat mereka bertemu itu Sassuolo itu kalah 3 kali dan dimenangkan oleh Fiorentina pertandingan itu ya sebanyak 3 kali. Jadi untuk tim yang keenam ini saya ambil di Fiorentina dengan HDP-nya itu 1/4 ya, seperempat, dan over undernya itu aku ambil di over 23/4. Next kita akan masuk ke pembahasan tim yang ketujuh kita, di mana kita akan bahas dari La Liga Spanyol. Di sini kita akan bahas Rayo Vallecano versus Real Madrid, di mana Rayo Vallecano sebagai tuan rumah dan Real Madrid sebagai tamu. Seperti sebelumnya, kita lihat lebih dahulu pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana ini kita lihat di 5 match terakhirnya itu dengan Rayo Vallecano sebagai tuan rumahnya memperoleh 1 kali kemenangan dan drawnya tidak ada, kekalahannya 4 kali. Sementara kita lihat 5 match terakhir Rayo Vallecano sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Rayo Vallecano memperoleh kemenangan 1 kali, drawnya 1 kali dan kekalahannya 3 kali. Oke, untuk tim lawan itu Real Madrid. Di 5 match terakhirnya melawan tim yang lainnya, itu 5 tim yang lainnya itu dia memperoleh kemenangan 1 kali dan drawnya 2 kali, kekalahannya 2 kali. Jadi kesimpulan untuk tim yang ketujuh ini kita bisa lihat dari pertandingan head to head antara kedua tim ini dengan Rayo Vallecano sebagai tuan rumahnya. Di sini Rayo Vallecano sebagai tuan rumah hanya memenangkan 1 kali pertandingan ya, sementara 4 pertandingan terakhir itu kalah, dengan arti kata dimenangkan 4 kali oleh Real Madrid di 4 kali pertandingan itu. Jadi untuk tim yang ketujuh ini saya pilih di Real Madrid dengan HDP-nya 3/4, over undernya itu aku ambil di under 2,5. Baiklah, di tim yang terakhir kita yaitu tim yang ke-8 kita, itu kita akan bahas masih dari Liga Spanyol. Itu ada Atletico Madrid versus Celta Vigo dengan Atletico Madrid sebagai tuan rumah dan Celta Vigo sebagai tamu. Seperti biasa kita lihat terlebih dahulu pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana ini ada 5 pertandingan terakhir dengan tuan rumahnya adalah Atletico Madrid, itu memperoleh 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan kekalahannya tidak ada. Sementara kita lihat 5 pertandingan terakhir daripada Atletico Madrid sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di mana di sini Atletico Madrid memperoleh 3 kali kemenangan dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu ada Celta Vigo, di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Celta Vigo memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kalah. Jadi bisa kita lihat di sini dari match antara mereka berdua melawan tim yang lainnya, walaupun kita lihat di head to head itu sebenarnya Atletico sudah cukup unggul dengan 3 kali kemenangan, dan di saat Atletico melawan tim yang lainnya juga cukup unggul ya, itu Atletico mendapatkan 3 kali kemenangan juga di match terakhir dia. Oleh sebab itu untuk tim kita yang terakhir ini yang ke-8, aku pilih di Atletico Madrid dengan HDP-nya 1 dan over undernya aku ambil di under 2,1/4. Sekian prediksi bola hari ini, di mana yang akan bermain di tanggal 27 Februari 2022. Untuk kalian yang sudah prediksi, itu kalian boleh mencocokkan dengan prediksi saya, tetapi jangan kalian ikuti bulat-bulat ya prediksi saya ya guys ya, karena ini dari saya sendiri ya. Jadi karena masing-masing dari kita berbeda-beda, jadi cukup ikuti kata hati kalian saja. Terima kasih sudah mengunjungi channel kita dan sudah mensupport Bola JP Mania. Thank you.